PSSI tetap ngotot Liga 1 digelar malam hari meskipun ada perintah FIFA yang melarang. Saling lempar alasan antara PT LIB, Indosiar dan PSSI. Update Kanjuruhan dan berita klub Liga 1. Semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Meskipun FIFA telah memerintahkan agar kick-off Liga Indonesia paling malam digelar pukul 17 alias pukul 5 sore, tapi ternyata PSSI menolak ini. Menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan jika keinginan FIFA untuk kick-off maksimal jam 5 sore ini khususnya untuk pertandingan high risk alias beresiko tinggi saja, seperti Arema versus Persebaya dan Persib Bandung versus Persija. Sementara pertandingan lain boleh digelar malam hari. Padahal FIFA nggak menyebutkan itu loh. FIFA cuma mengatakan jika seluruh pertandingan Liga Indonesia tak boleh lagi digelar di atas jam 5 sore. Apa yang dilontarkan PSSI ini sangat menggambarkan jika mafianya PSSI. PSSI tentu tak mau rugi soal kerjasama dengan broadcast. Pasti setelah FIFA mengeluarkan pernyataan tersebut, pihak broadcast pasti mendesak PSSI agar meminta pada FIFA agar aturan ini dirubah. Dan PSSI pun pasti akan merayu FIFA agar jam kick-off ini dirubah. Aduh, bener ya, PSSI ini mafia banget. Padahal udah diperintahin loh sama FIFA main jam 5 sore. Cuma gara-gara kerjasama dengan broadcast yang untungnya gede, mereka rela loh menantang FIFA dan mengorbankan keinginan masyarakat. Udah jelas kan sekarang siapa mafianya di sepak bola Indonesia? Gimana menurut kalian? Siapa yang harus dibenahi? Ya tentunya broadcast sama PSSI lah. Berikut pernyataan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Yang dimaksud FIFA main maksimal jam 5 sore itu hanya untuk pertandingan high risk atau pertandingan beresiko tinggi saja seperti Arema versus Persebaya dan Persib versus Persija. Kalau pertandingan biasa itu masih boleh digelar malam, ujar Yunus Nusi. Gimana? Kelihatan kan mafianya? Ya semoga aja pemerintah lihat ini ya dan disampaikan pada FIFA dan meminta FIFA nggak dengerin PSSI ya. Kan karena udah banyak banget yang bilang nih dan sering banget yang bilang nih kalau PSSI ikut campur nggak bakalan beres deh Liga. Sementara itu, tim TGIPF memanggil atau memeriksa beberapa lembaga terkait kasus Kanjuruhan, yakni pihak broadcast atau Indosiar, pihak PT LIB, dan pihak PSSI. Tim TGIPF mempertanyakan kenapa laga Arema versus Persebaya digelar malam, padahal ini beresiko tinggi. Dan inilah jawaban mereka yang kami kutip dari detik.com. Pihak Indosiar beralasan jika laga Arema versus Persebaya itu mengikuti jadwal dari PT LIB. Sementara PT LIB justru mengatakan pertandingan Arema versus Persebaya adalah hasil atau atas permintaan dari Indosiar. Sementara PSSI menjawab itu rekomendasi polisi. Liar kan? Jadi tiga lembaga ini saling lempar cuy. Giliran ada yang berprestasi aja paling depan, jingkrak-jingkrak. Giliran ada masalah, saling lempar. Inilah bukti bobroknya sistem kompetisi kita, terutama birokrasi kita yang bobrok dalam sepak bola Indonesia. Gak ada yang mau disalahkan. Nah, bagaimana dengan klub dan supporter nih? Arema sebagai tuan rumah sih sebenarnya salahnya cuma lalai dalam urusan panpel ya.
Tapi Arema gentle, mau ngakui kesalahan dan siap didenda berapapun dan kena sanksi apapun. Menurut bos Arema Gilang Widya, denda dan sanksi apapun akan Arema terima karena yang paling penting bagi Arema adalah nyawa supporter dan kondisi supporter. Lalu supporter salah nggak sih? Sebenarnya jika merujuk pada aturan FIFA di pasal 70 ayat 1 berbunyi, tingkah laku brutal yang dilakukan oleh penonton merupakan pelanggaran disiplin. Tingkah laku buruk penonton termasuk tapi tidak terbatas pada 1. Kekerasan pada orang atau objek tertentu. 2. Penggunaan benda-benda yang mengandung api atau dapat mengakibatkan kebakaran seperti kembang api, petasan, bom asap, flare, dan sebagainya. 3. Pelanggaran alat laser dan pelemparan misil. 4. Menampilkan slogan yang bersifat menghina, berbau keagamaan, rasis, dan politik, termasuk spanduk dan yel-yel ya. Yang kelima, memasuki lapangan pertandingan tanpa seizin perangkat pertandingan dan panpel, meskipun pertandingan itu sudah usai. Jadi, meskipun Aremania bilang masuk ke lapangan itu cuma buat nyemangatin pemain, tapi tetap salah ya, karena itu melanggar aturan FIFA. Lalu apakah tindakan polisi dalam menghalau supporter yang rusuh atau masuk lapangan dengan menembakkan gas air mata dan memukul supporter itu benar? Dalam aturan FIFA pasal 10 ayat 2 tentang pengamanan di stadion tertulis jika pengamanan supporter di lapangan pertama dilakukan oleh steward atau petugas lapangan dengan cara menghimbau atau jika sudah anarkis maka boleh ditarik keluar lapangan tapi tak boleh memukul atau melukai supporter. Yang kedua, jika steward kewalahan barulah minta bantuan kepolisian, tapi begitupun polisi hanya boleh menangkap dan memanggil supporter agar keluar dari lapangan, tapi tak boleh melukai supporter. Jadi jelas ya di sini pihak keamanan pun salah. Kita beralih ke berita klub Liga 1 dari Persib Bandung. Pihak Persib resmi menerima surat keputusan soal kompetisi sementara yang ditunda ya. Surat yang ditandatangani oleh Menpora Zainuddin Amali ini menyebutkan jika Liga 1 resmi dihentikan selama 1 bulan dan akan dilanjutkan ketika FIFA menyetujui jika liga kita boleh digelar kembali. Mengetahui hal ini, sejumlah klub telah meliburkan skuadnya, ada yang 2 minggu, ada yang 10 hari, dan lain-lain. Sementara Persib sendiri masih tetap latihan 4 kali seminggu dan hanya 3 kali libur dalam seminggu. Persib pun akan lakukan uji coba di setiap akhir pekan atau hari Kamis, tapi belum diketahui siapa lawannya. Nah, soal permintaan tim Persipura yang ingin mengembalikan 2 pemain Papua di Persib, yakni David Rumakik dan Ricky Kambuaya, baik secara permanen maupun pinjaman, pihak Persib melalui Direktur PT PBB Teddy Cahyono belum bisa berkomentar. Pasalnya soal pemain itu urusan pelatih. Namun jika melihat kontribusi, kecil kemungkinan jika Ricky Kambuaya akan dilepas, kecuali Rumakik ya. Pasalnya posisi Rumakik di Persib memang sulit karena Luis Mia jarang sekali pakai bek kiri atau kanan dan lebih memakai wingback. Nah, kabar terbaru, Luis Mia mempersilahkan jika David Rumakik ingin kembali ke Persipura, tapi dengan satu syarat, yakni opsi peminjaman dan penukaran. Ya, Persipura boleh dapatkan David Rumakik asalkan barter dengan salah seorang pemain Persipura lainnya, yakni antara Ramai Rumakik atau Gunansar Mandoen. 2 pemain ini dianggap cocok dengan skema Persib yang memakai formasi wingback, dan untuk Ramai Rumakik maupun Gunansar Mandoen adalah tipikal pemain sayap. Kita akan lihat seperti apa kelanjutan kisah Papua di Persib. Dari Persik Kediri menjadi satu-satunya tim yang belum meraih kemenangan di Liga 1 di 11 pekan membuat para Persikmania meradang. Pasalnya ini jadi musim terburuk Persik Kediri sepanjang masa. Untuk itu para Persikmania meminta pada Gading Martin agar benahi hal ini atau Gading Martin dituntut mundur jika tak bisa benahi ini.
Menanggapi hal ini, Gading Martin pun angkat bicara. Dirinya mengatakan evaluasi akan dilakukan. Saat ini Gading memerintahkan skuad Persik diliburkan selama 9 hari. Di saat diliburkan inilah Gading Martin kabarnya memanggil staf pelatih Persik Kediri dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut pelatih Divaldo Alves, kekurangan tim ini adalah ada di sektor depan dan belakang, di mana di depan tak memiliki ujung tombak tajam dan di belakang tak ada duet center back yang tangguh. Untuk itu Gading menanyakan apakah ada rekomendasi dari pelatih tentang siapa yang akan didatangkan, dan kabarnya Divaldo Alves telah mengantongi 3 nama baru untuk putaran kedua ini. Jika 3 sosok ini adalah sosok asing, ini artinya akan ada 3 pemain asing yang tersingkir. Kira-kira siapa yang akan tersingkir? Joe Anderson, Renan Silva, Rohit Chan, atau Arthur Felix? Dari PSIS Semarang, PSIS dipastikan akan mencoret bek tengah asal Sierra Leone Ali Sesai. Sesai dianggap gagal jaga lini pertahanan PSIS Semarang. Selain itu, para Panser Biru pun sudah jengah pada Ali Sesai. Maka dari itu, kehadiran Rio Saputro yang baru pulih dari cedera disambut antusias oleh Panser Biru. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi mengatakan akan mencoret Ali Sesai di putaran kedua nanti. Tapi Sesai akan tetap terima gaji dari PSIS karena kontrak Sesai 2 tahun di PSIS. Kalau Sesai berat, kita nggak bisa pecat pemain di saat kontraknya masih ada. Otomatis ya harus tunggu ada klub lain yang mau nebus Sesai. Kalau kita pecat sekarang, kita harus bayar ganti rugi kontrak dan harus tetap gaji dia. Kalau enggak, kita pasti kena sanksi dari FIFA. Tapi tetap Sesai akan kita coret di putaran 2 ini. Ya, statusnya tetap milik PSIS. Kita akan cari pemain lain di putaran kedua ini, ujar Yoyo Sukawi. Dari Persebaya, pihak Persebaya memastikan jika 3 pemainnya tak akan dilepas, yakni Rizky Ridho, Koko Ari, dan Marcelino Ferdinand. Ya, 3 pemain ini kabarnya diminati tim lain, yakni Rizky Ridho dan Koko Ari yang kabarnya dibidik oleh Persib melalui Rahmat Irianto, sementara Marcelino dibidik PSIS atas rekomendasi sang kakak, yakni Octavianus Fernando. Hal ini diutarakan pelatih Persebaya Aji Santoso. Nggak ada itu, soal gosip pemain itu udah biasa, apalagi yang digosipin itu pemain timnas, jadi ya wajar. Yang jelas baik Ridho, Koko, dan Marcel tetap di Persebaya sampai kontraknya selesai. Dan ada kemungkinan kita tambah kontraknya. Tapi kalau emang pemainnya mau pergi, kita nggak akan nahan, ujar Aji Santoso. Ya, 3 nama ini santer akan dibajak tim lain. Apalagi setelah pemain Persib Rahmat Irianto mengajak Ridho dan Koko ke Persib. Dan Octavianus Fernando mengajak Marcel ke PSIS. Kalau menurut saya pribadi, ya itu sih sah-sah aja ya. Pemain masuk dan keluar dari klub itu ya udah biasa. Tapi ya itu kembali lagi ke pemainnya. Ya, tapi kalau 3 pemain ini keluar dari Persebaya, bisa dipastikan Persebaya tambah keropos. Oke, segitu dulu ya berita di Rio Sport edisi kali ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan di video ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga 1 dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.